Lo kabur, gue ikat. Repin tengah rewel lantaran anak itu ingin sekali buang air kecil. Saat ini dia sudah duduk di kloset sambil memegangi kaki sang bunda yang berdiri di hadapannya. Sakit? Rengek Repin. Pelan-pelan kalau enggak pipis Repin sakit perut nanti, ujar Emily menenangkan putranya. Gilbert terpaksa kembali ke kantor lantaran ada klien yang harus dia temui. Untuk itu Emily menjaga Repin sendiri di rumah sakit. Sakit? Hua? Udah pipisnya? Tanya Emily saat Repin kembali menangis. Belum, jawab Repin dengan pelan. Emily menepuk keningnya, dia pikir putranya sudah selesai. Dirinya juga bingung harus bagaimana. Setiap kali buang air putranya selalu seperti ini. Ya udah bunda panggilkan dokter ya, usul Emily. Jangan, dipotong lagi entar bulungnya Leb, hilang nanti bulungnya, seru Repin dan melirikkan perkataannya di akhir. Emily menghela napas panjang, dirinya harus apa? Dia juga tidak bisa apa-apa kecuali dokter yang menanganinya. Terus bunda harus gimana? Tanya Emily sambil menatap putranya. Di sini aja jangan kemana-mana, temanin Leb, cicit Repin. Sampai kapan? Dari tadi Repin teriak sakit terus. Bunda jadi ikut bingung ini. Bentar lagi, lirih Repin memejamkan matanya. Emily merasakan Repin mencengkram erat kakinya. Anak itu seperti sangat kesakitan untuk mengeluarkan air seninya. Sakit, sakit, sakit. Wah sakit, teriak Repin heboh. Emily menenangkan putranya. Dia membersihkan putranya sesuai dengan titah dari dokter dan kembali membawa putranya ke berangkar. Mau minum? Tawar Emily. Nggak mau buang air lagi nanti, lirih Repin. Susu? Tanya kembali Emily tetapi Repin lagi-lagi menggeleng. Akhirnya Emily pasrah, dia duduk di tepi berangkar. Netranya melihat putranya dari tadi melihat ke arah pintu. Repin kangen sama Dedi? Tanya Emily. Nggak, sahut Repin. Terus, bingung Emily. Repin menggeleng, dia memejamkan matanya dan tertidur lelap. Emily merasa heran ada apa dengan putranya. Namun, Emily menepis kebingungannya. Dia menyelimuti putranya dengan perlahan agar tak membangunkannya. Sore hari, Gilbert kembali dengan raut wajah lelah. Dia memasuki ruangan putranya sambil melonggarkan dasi yang melilit lehernya. Keningnya mengerut kala melihat istrinya yang sedang membujuk putranya untuk meminum susu. Karena pemandangan seperti itu tak pernah Gilbert lihat. Sebab selama ini Repin selalu semangat meminum susu. Ada apa? Tanya Gilbert. Emily yang baru menyadari kehadiran suaminya pun tersenyum lega. Akhirnya yang dirinya tunggu-tunggu datang juga. Dari tadi Repin gak mau minum susu, ujar Emily dengan wajah memelas. Kenapa? Bingung Gilbert seraya mendekati kedua cintanya sambil melemparkan tas kerjanya ke sofa dan melepaskan jasnya. Nanti Leb buang air lagi, sakit lagi, ndak mau, ujar Repin dengan wajah kesalnya. Gilbert menganggukkan kepalanya, kini dia mengerti mengapa putranya tidak mau minum susu. Dia pernah merasakannya, jadi dirinya pun tak bisa berkata apapun. Selain membujuk putranya, Gak apa-apa pinter, minum susunya nanti kalau mau buang air lagi Dedi panggilkan dokter ya, bujuk Gilbert. Mendengar perkataan Gilbert membuat Repin semakin sewot. Dedi kalau bulunya Leb hilang, bulunya Leb dipotong gala-gala dokter, kok mau dipanggil? Teriak Repin. Hus, kok ngomong sama Dedi sambil teriak-teriak begitu gak baik, tegur Emily. Repin menatap sang bunda dengan napas memburu, moodnya sangat buruk. Ketakutannya terhadap dokter membuat emosinya tak terkontrol. Gilbert mengerti keadaan putranya sehingga dirinya pun tersenyum. Maaf Dedi, cicit Repin. Lep pucing, bulunya Lep sakit, Lep lapar tapi ndak tahan sakitnya. Hiks.
Rep menangis. Segera Gilbert memeluk putranya itu dengan pelan. Dia mengusap bahu putra kecilnya. Dia bangga dengan putranya yang sudah berhasil menahan saat di ruang operasi. Iya, Dedi mengerti. Sudah ya minum susunya kalau lapar. Nanti kalau mau buang air kecil lagi, Dedi minta dokter untuk berikan Repin obat ya biar gak sakit. Bujuk Gilbert dengan sabar. Akhirnya setelah dibujuk rayu, Repin mau minum susunya. Emily pun bernapas lega. Dia dan Gilbert berpelukan melihat putranya mau minum susu. Bagaimana hari ini? Apa calon debaynya rewel? Tanya Gilbert sambil mengelus perut istrinya. Enggak, dia nggak pernah rewel. Malahan anak sulung Mas yang rewelnya minta ampun, kekeh Emily. Gilbert baru ingat jika hari ini adalah di mana putranya terlahir ke dunia. Dia menatap istrinya dengan lembut, sedangkan yang ditatap asik melihat Repin yang bersemangat meminum susu. Sayang, panggil Gilbert. Hah? Saut Emily sambil mendongakkan kepalanya menatap suaminya yang lebih tinggi itu. Tiba-tiba saja Gilbert melepaskan pelukan mereka. Ray itu memegang kedua tangan Emily dan mengucupnya berulang kali. Emily bingung dengan sikap suaminya. Dia pikir mungkin ini salah satu ngidam sang suami, di mana dirinya baru sadar bahwa ternyata selama ini Gilbert lah yang mengidam, bukan dirinya. Hari ini adalah hari yang bertepatan dengan perjuanganmu melahirkan putra kita. Maafkan suamimu ini yang tidak ada di saat dirimu berjuang dengan menaruhkan nyawamu untuk keturunanku. Terima kasih sayang. Hanya itu yang mampu Mas ucapkan. Mas tidak bisa membalas pengorbananmu. Sungguh sayang, jika bisa rasa sakitmu dialihkan padaku saat itu, Mas rela. Diri Gilbert dengan netra yang berkaca-kaca. Sedangkan di kediaman Evans, acara telah selesai. Kini semua orang tengah beristirahat. Adler memutuskan untuk menginap di rumah sang papa. Sejak saat ini, di mana mama telah sah menjadi istri seorang Dirga Evans. Masuk kamar Gisana, malam pertama. Kasihan dah jomblo puluhan tahun. Haha, ledek Galang saat melihat sang papa yang keluar kamar untuk mengambil minum. Diamlah, kesal Dirga. Apa udah lewat? Cepet banget, perasaan tadi masuk kamar setengah jam yang lalu. Waduh, udah gak pro ya? Haha. Biur. Dirga menyiram Galang dengan air yang berada di gelasnya sehingga Galang kini kelabakan karena bajunya basah. Papa, aku mau ke rumah sakit. Jenguk Repin, seru Galang. Rasakan, kutus Dirga dan berbalik pergi kembali ke kamarnya. Galang mengusap wajahnya, dia menatap kepergian sang papa dengan bibir yang mengerucut kesal. Dia gak dapat jatah, gue yang kena imbasnya, dasar bangkotan tua, gerutu Galang. Galang pun kembali ke kamarnya untuk berganti baju dan segera mengambil kunci mobil, berniat menjenguk Repin. Angkel mau kemana? Langkah Galang terhenti, netranya menatap sosok anak kecil yang tengah berdiri di ambang pintu. Melihat sang paman yang akan membuka pintu mobil. Mau jenguk Repin di rumah sakit. Kenapa mau ikut? Tanya Galang. Mendengar kata rumah sakit, Renan menggeleng keras. Dia beringsut mundur karena takut dirinya akan bernasib sama seperti Repin. Nda mau disunat. Sewot Renan. Hei, yang nyuruh lo sunat siapa Sil? Lagian lo tuh harus sunat biar bentuknya bagus. Nggak mau? Brak. Renan menutup pintu dengan keras, bahkan kedua bodyguard yang berjaga di depan pintu sampai tersentak kaget. Bocil dasar. Oke lo nggak mau ke rumah sakit, gue bawa dokter sunatnya ke rumah. Nggak mau, teriak Renan dari dalam. Gue seret dokternya ke sini, lo kabur gue ikat, teriak balik Galang. Renan segera berlari, dia menangis sambil memasuki kamar sang papa. Adler yang baru saja memejamkan matanya pun terkejut. Dia segera bangun dan mendekati putranya itu. Ada apa? Tanya Adler. Pokoknya Le mau angkel disunat juga kayak Le. Isak Renan. Loh angkel kan udah, bingung Adler. Sunat lagi biar abis sekalian.